Oke, balik lagi di Media Bebas Radio. Gimana Stan, sehat? Sehat, puji Tuhan. Kita udah siap untuk ngobrol-ngobrol hari ini. Siap bro, berita apa nih? Berita kita kulik-kulik berita-berita yang menurut kita unik ya. Yes. Gitu, sambil bacaan komen-komen yang menarik. Siap, Netizen tuh nggak ada habisnya dia kalau misalkan kita baca komennya, selalu menarik. Betul. Oke, balik lagi di Media Bebas Radio bareng gue Vando dan Stanley. Ya, nanti kita akan membacakan suatu berita dan kita kulik komennya ya. Ya, kita kulik komennya dan apa namanya? Kita setel juga lagunya. Ya, Siap. kita playing lagu yang untuk lagi kalian. hits. Iya, betul. Semoga itu yang jadi relaksasi. Jadi udah baca berita yang aneh-aneh, komen yang aneh-aneh, langsung relaksasi. Siap. Dengan lagu-lagu. Oke, berita pertama kali ini. Oce. Siap. Gue yang baca nih bro. Silakan. Menteri Singapura diadili karena terima gratifikasi jet pribadi sampai tiket bola. Wadidaw. Aduh. Nah, coba captionnya. Captionnya. Oke. Ini kita bahasa Indonesia ini ya. Siap. Mantan Menteri Transportasi Singapura S. Iswaran telah mengundurkan diri setelah didakwa melakukan korupsi karena menerima banyak suap. Dia bergabung dengan kabinet pada tahun 2006 dan merupakan Menteri Singapura pertama yang menghadapi tuduhan korupsi. Mantan menteri berusia 62 tahun ini ditangkap pada Juli 2023 dan kemudian dibebaskan dengan jaminan. Iswaran dituduh menerima berbagai hadiah, termasuk layanan jet pribadi dan tiket konser. Dari 35 dakwaan yang dituduhkan kepadanya, Iswaran mengaku bersalah atas 4 dakwaan menerima barang berharga sebagai pejabat publik dan 1 dakwaan menghalangi keadilan. Bagaimana menurut Anda? Gimana menurut lo? Lu berarti lu nanya ke gue berarti ya? Gimana menurut Anda? Gimana dok? Menurut lu dok? Nggak, tapi ini sebenarnya beritanya tahun 2023 ya. Maksudnya dia nggak ditangkapnya ya. Ya. Jadi diangkat lagi nih kayaknya gara-gara kemarin ada yang habis pakai jet pribadi. Ya kan? Kalau misalkan kata orang itu sangkai. Sangkai itu apa? Iya, nama itu dibalik aja bro. Oh. Nah, yang lucu-lucu begitu dok sekarang dok. Sangkai. Ayo. Ya. Tapi menurut lu gimana fenomena jet pribadi ini? Fenomena jet pribadi. Kalau yang di Indo ya, kan katanya pinjem punya teman gitu. Boleh nggak sih kayak misalkan lu nanti nih? Gimana? Coba kita berhayal babu. Kayaknya kan kalau duit lu nih dibeliin jet pribadi juga bisa nih kayaknya gitu. Waduh, jet pribadi belum bisa nih. Iya, someday gue bilang, Stan, gue mau dong minjem jet pribadi lu gitu. Menurut gue sih sah-sah aja bro. Minjem kan? Karena kan sah-sah aja. Minjem kan nggak apa-apa yang ya. penting kan lu bayarin aftur, Iya. pilot sama co-pilot. Bener. Sama si pramugarinya. Bener. Kan biaya itu pasti lebih murah dibandingin biaya sewa jet pribadinya. Jauh bos. Ya kan. Jauh. Jadi modalin aja di bensinnya. Nah iya afturnya aja. Atau enggak karena kita deket banget nih. Nah. Ya kan? Udah gue gratisin semuanya. Waduh. Nah. Bisa nggak kayak gitu? Berat juga ya pak. Kayaknya gratisin belum bisa deh. Sewain bisa. Ya. Jadi mungkin yang itu ya, maksudnya yang kayak gitu ya sangkanya punya dia atau sewa sendiri karena kan pasti biayanya mahal sih. Tapi ini unik banget loh dok. Dulu karena gue kuliah di Singapura ya, berita kayak gini tuh nggak ada karena beneran di Singapura itu kita tuh mikirnya tuh sebagai anak kuliah tuh mana mungkin sih Singapura melakukan itu bisa menerima korupsi. Oh gitu. Uang under table gimana caranya? Jadi ketat banget sebenarnya secara pemerintah. Parah bos. Tapi ketika gue bermain makin besar dengan cara arti itu kayak gue nanya lah orang-orang pajak yang kerja di luar negeri juga, ternyata emang ada yang bersih. Wah, tetap. Ternyata ya, walaupun negaranya udah. Berarti mereka nutupin dong. Nutupinnya rapi. Kayaknya mainnya cantik banget deh. Kayaknya ya, sampai di mata publik itu nggak ada apa-apa. Oke, karena kan mereka juga jadi pusat industri ini juga ya, maksudnya Asia terutama ya. Ya kan mereka berpusatnya di Singapura. Pilarnya gitu. Singapura sama Hong Kong. Betul. Kalau dua itu kenapa-napa pusing. Makanya isu-isu kayak gini kalau ke apa namanya ke blow up mungkin akan mempengaruhi mereka juga mungkin. Pasti sih. Oke. Kita coba baca komennya. Nah, yang bahasa-bahasa begini gue nggak tahu nih, Oke, gue coba bacain aja ya. Kowe anak lanang, ya kan? Aku ini anak laki kayaknya. Oke. Kerjamu nung turut dalam mugo iso mulyake derajate keluarga. Pae bue rek rekasane ngerawat aku kanthi gede. Yen kathah luputku kulo yuwun pangestu. Oke. Nggak ngerti tuh gue. Sorry guys, saya nyerah. Oh, juga nggak. Gue nggak ngerti, gue pernah jawab gue.
Oke, ini ada dari Maudi Matovani. Ya kan, kenapa ya negara lain hukumnya berjalan gitu? Maksudnya di kita mungkin kayaknya nggak berjalan gitu. Tapi so far sebenarnya hukum berjalan, cuman untuk kalangan tertentu aja kayaknya ya. Iya. Bener. Masih sangat sulit lah ya di Indonesia. Betul. Itu. Lagi dari Baum Tanuwijaya 92. Ya, suka ya sama negara Singapura. Selain maju, SDM yang nggak rendah, hukum juga nggak bisa dibeli. Kalau salah ya salah, nggak ya benaran. Iya. Menurut lu gimana, bro? Tapi menurut gua, apakah Singapura sesempurna itu sebagai negara? Karena banyak banget yang dipuji. Enggak, kalau kata teman-teman gue yang udah mengerti tata kelola negara itu, Singapura itu kenapa bisa dikelola? Karena negaranya kecil, bro. Oh iya kayak kan lu bandingin sama Indonesia, kalau nggak salah cuman kayak segede Jakarta Barat gitu ya. Ih, kecil banget, bro. Kecil banget. Tapi ya benar, ya ketika negara kecil dan semuanya harus diatur, ya udah. Dan mereka tuh cuman satu pulau aja kan. Iya. Indonesia kan pulaunya ribuan. Iya, even mereka, setahu gue ya pada zaman gue kuliah itu lu beli air kemasan aja tuh mereka tuh import, bro, dulu. Sampai mereka tuh punya mungkin penyaringan sendiri ya. Harusnya sih bisa ya dari laut ya. Jujur nih gue nggak tahu. Tapi si Singapura itu tuh setahu gue tuh kerja sama baik sih sama si Malaysia ya. Oh iya. Untuk minyak dan lain-lainnya juga ya. Soalnya setahu gue kan teknologi dari air laut jadi air bersih itu kan udah ada di kapal laut. Iya. Maksudnya teknologi itu kan mereka berbulan-bulan ke luar gitu ya, maksudnya di laut gitu, laut lepas, mereka pasti butuh air bersih kan. Jadi teman gue filternya, nah teman gue tuh ada yang kerja di laut, jadi awak kapal waktu itu. Nah jadi itu mereka ada filter dari air laut jadi air bersih. Tapi gue nggak tahu seberapa bersihnya ya, tapi namanya juga air laut. Tapi lu tahu kan, bro, Singapura itu tuh salah satu negara Asia yang ya udah, lu aus buka keran aja lu bisa minum. Oh, langsung minum ya. Indonesia juga bisa, bro. Mampus, bro. Lu tinggal diare, minum aja. Ya, diare, tapi diare. Pasti diare fix itu. Confirm. Nah, lanjut ke Feby Buder. Kalau jujur sih Bapak, padahal mah bilang aja nebeng temen. Nah, itu yang kayak yang kita obrol-obrol itu. Betul. Terus sama lagi, saya enak jidat. Nama, oke. Di Konoha malah dibela sama KPK. Wah, kakak. Tapi kenapa sih, Dok? BTW negara Indo kita itu dibilangnya kenapa Konoha ya, bro? Kayaknya sarkasme aja. Jadi nggak mau dibilang kalau negara kita tuh Indonesia disebut gitu. Jadi negara Konoha. Nah, terus ada juga konspirasinya. Kalau nggak salah ya, Konoha itu ada kayak apa sih namanya tuh? Kayak kerajaan, panglima. Nah itu tuh mirip dengan strukturnya di Indonesia. Jadi ada mirip dengan sama Soekarno, Bapak Soekarno, ya kan, ada yang sama SBY yang ini. Jadi makanya ini kok Konoha. Mirip banget nih sama Konoha. Padahal sebenarnya ya nggak juga gitu. Kalau gue lihat tuh kayak gitu. Iya. Oke. Sip, itu berita pertama dulu. Siap, bro. Ya, kita masih ada 3 berita lagi. Nah, sekarang kita dengerin lagu. Lagu apa nih? Nah, kita DJ kita ya. Apa nih sekarang? Lagu kita adalah Bunga Abadi. Ya, jadi gue sih ini nggak tahu ya lagunya, tapi sering denger ya. Coba kita sel aja. Bunga Pribadi dari Rio Clapi. Musik. Ku persembahkan bunga abadi yang ku petik untuknya dalam perjalanan menuju ke abadi yang hidup tiada duka, hidup tiada lara. Telah menyadari dirinya lah yang pantas miliki bunga abadi yang telah ku simpan setelah sekian lama terpendam jauh dalam diriku, di dalam hidupku. Apalah arti dari semua yang tercipta tanpa kehadirannya di sini.
bersama dirinya. Oh, hanya satu yang kan ku pinta, menjaga bunga abadi yang telah ku beri di dalam perjalanan hidupnya. Sedih dan meraih, bersanding bersama dirinya. Oh, hanya satu yang kan ku pinta, menjaga bunga abadi yang telah ku beri, satu dan selamanya di dalam perjalanan hidupnya. Ku persembahkan bunga abadi yang ku petik untuknya. Oke, thank you. Jadi ini gimana lagunya? Asik ya? Asik. Kayak club ini ya? Sangat rileks. Iya, jadi bikin kita jadi pengen bahas yang aneh-aneh lagi. Waduh. Tapi Oke. tadi termasuk bahasan yang aneh gak sih menurut lo? Bahasan yang menurut gue sangat wajar. Tapi dari sudut pandang gue itu Singapura nih tumben banget nih beginian di blow up gitu. Iya, betul. Mungkin kayaknya emang netizen aja yang nyari-nyari tahu. Iya. Iya kan? Ada kasus ini jadi diangkat tahun 2023 juga. Oke, lanjut kita ke next berita kali ini tentang gue yang baca deh. Oke. Oh, Wah, ini juga nih yang dicium itu kan? Iya, udah lihat. Viral seorang pria yang melakukan aksi tidak sopan dan tidak sopan banget. Jadi sebelumnya tuh kalau nggak salah ada yang trigger tuh berapa kali ya video itu loh jaketnya. Ini tuh kita baca ya. Raut wajah sang penari bumbung bumbung di Bali, ya kan. Bali ini sontak langsung berubah setelah ada pria yang datang dan tiba-tiba mencium pipinya. Sungguh hal ini sangat tidak terpuji dan bisa disebut pelecehan. Gila. Tapi menurut gua gimana ya? Ya tetap salah lah, cowoknya salah lah, ya kan. Mau kayak gimana pun, mungkin kalau dilihat kan ini pakaiannya lumayan agak seksi dari videonya kan. Jadi menganggap sabi gitu kan. Gasken. Iya, makanya tuh emang pendidikan tuh penting ya sebenarnya. Sama kayak di India, bro. Apa tuh? Di India kan banyak banget korban pemerkosaan gara-gara cowok-cowok tuh yang udah nggak bisa nahan iler lagi, bro. Iya, makanya. Kayak padahal ya, elah cuma kebuka gimana kali, tapi emang udah diterkam aja, bro. Otaknya aja gitu. Kadang kan ada yang nyalain ini pakai baju seksi apa segala macam ya. Sama, tapi yang kasihan itu dari Indonesia juga itu masih banyak catcalling sih, bro. Ya, catcalling juga sebenarnya. Iya, si cewek gue kalau misalkan jalan ke pasar, jalan kemana, kadang-kadang masih aja, coy. Betul. Kayak Cina. Kayak gue bilang kenapa si doi, gue bilang. Nah, kemarin ada yang apa namanya, yang ngomong tobrut tuh nggak boleh. Cewek. Jadi ada cewek tobrut gitu kan, dipidana loh nanti. Si tokat brutal dipidana. Yang ngomongnya. Yang ngomong tobrut. Ada cewek nih, gede nih. Masa si tobrutnya dipidana? Kok bisa sih? Oke, jadi nah ada cewek berkat Tuhan ya? Nah, Itu kan si berkat Tuhan. Iya, jadi gini nih, lu salah nangkep lu. Si Iwan nih punya tete gede. Iya. Ya kan? Iya. Gue bilang Terus tobrut lu yang kena pidana kan? Gue yang pidana, bukan dianya yang. Iya. Kasian banget udah punya tete gede tapi dipidana. Nah itu.
Nah, itu makanya yang kayak gini-gini kan verbal gini ya kita pertama nggak ada bukti dong, kecuali ada saksi ya. Tapi kalau ini kan kecium-cium gini ada bukti lah. Tapi kalau verbal itu yang agak susah. Oke, kita baca komennya. Siapa nih? Spre Hadiwibowo. Namanya Spre. Oke. Jangan salahkan laki-lakinya. Nah ini nih yang tadi kita bahas. Jangan salahkan laki-lakinya. Makanya perempuan kalau mau dihargai orang lain, maka hargailah dulu dirimu sendiri. Ini aja perempuan zaman saiki pakainya udah kayak sampah. Waduh, harga diri diumbar demi cuan. Pantes kalau ini nih. Tapi menurut gue ini masih kebaya yang oke kok bro nih. Nah makanya ini masih adat sih. Pertama ini kan adat. Iya. Ya kan, ini juga hanya belahan lah gitu kan. Kita jaga kan ininya kita aja kan, gitu kan. Jadi memang titik itu kan masuknya ke pecahan kayak gitu tuh gak semua orang bisa ngerti gitu. Itu tuh pelajaran atau enggak gitu kan. Gitu. Ya jadi menurut gue sih kalau orang yang punya pemikiran kayak gitu kayaknya terlalu sempit sih mikirnya. Menurut gue sih gak bisa cewek itu disalahin karena baju seksinya gitu. Iya kan. Benar banget. Nah, kayak contoh misalkan di sini nih ada cewek pakai baju renang nih. Mau langsung lu perkosa nggak? Enggak sih bos. Ya, nggak mungkin kan? Lu pasti tahan kan kalau lu kan? Iya. Nah kalau orang lain bisa, tapi kan berarti pikiran orang lain itu aja ya. Yang itu. Yang buruk ya. Ya. Lanjut. Di negara maju, wanita bebas berekspresi tanpa ketakutan hal ini terjadi. Nah, berarti kita belum maju. Emang belum maju, bro. Tapi di Singapura itu, di Singapura itu kita balik lagi ke Singapura. Lu pernah kesana gak sih, Dok? Ke Singapura? Belum. Itu tuh cewek. Gue paling jauh ya. Kalau ini ya. Bandung. Bandung kayaknya ceweknya masih sangat sopan ya. Tapi kalau Singapura tuh beneran yang cewek pakai hot pants itu pendek bener bos. Oh, tapi bujur ya kelihatan bujur. Tahu bujur nggak? Apa tuh? Tahu bujur nggak? Bujur tau nggak? Apa? Bokong. Nah, kalau Singapura itu hampir terlihat tapi sudah menjadi kultur di sana. Jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah, dan cowok pun kalau lagi lari itu celananya juga pendek banget. Itu pertama gue juga shock kayak, kok begini sih? Tapi emang ternyata tuh di Singapura itu kamennya begitu gitu. Udah biasa gitu. Iya. Makanya ya kita emang udah maju aja ya. Nah, jadi bebas kan berekspresi 2025 tuh Malaysia bentar lagi mau jadi negara maju loh. Waduh, menurut gue sulit sih. Sulit sih. Indonesia kapan ya? Kapan Gi? Susah tapi banget. Tapi itu gue kemarin nonton podcast ya, Dok. Kita itu Indonesia tuh masih bersyukur loh. Ceweknya itu masih boleh nyetir segala macam. Lu bayangin di Iran tuh semua yang nyetir cowok kan. Cewek nggak boleh nyetir. Oh iya benar. Terus lebih kasihan lagi bos. Bener, tapi kayak di Arab sekarang cewek udah boleh nyetir. Iya. Jadi gue lupa di Arab di Qatar ya pokoknya. Kan Dubai ya bro. Kan Dubai kayaknya lebih bebas tuh. Iya kayak di Dubai ya. Di Dubai tuh kayaknya udah boleh nyetir cewek, udah boleh keluar. Iya, kalau nggak kan kasihan ya. Tuh. Apalagi dulu tuh yang hukumnya itu kalau misalkan lu bukan saudara lu nggak boleh semobil. Waduh. Iya, benar. Gila lu pesan taksi mahal banget bos. Betul. Makanya itu lebih ke kultur juga sih. Tapi memang ada unsur agama juga. Melarangkan untuk tidak boleh. Tuh, langsung kita komen dari Ismi_F_R. Kayak kakaknya profesional banget, kayak nahan nangis. Nah itu tuh. Iya. Gue sih ngebayanginnya gini lah. Cobalah ini saudara kita lah, atau kakak lu atau adek lu atau nyokap lu lah gitu kan, lagi nyari duit yang emang dia bisanya ini gitu kan, terus digituin kan kayaknya sedih banget gitu. Iya, kesel juga. Miris sih, lu kesel kan pasti kan. Iya. Lu punya cici lu yang ini kan, MC kan, Iya. Tiba-tiba ya mungkin sopan apa segala macam, tapi ada yang suka gitu tiba-tiba nyamperin gitu, pasti lu pengen nonjok kan. Iya. Gitu. Tapi emang kayaknya orang-orangnya aja sih yang sakit sih, oknum-oknumnya yang sakit sih, benar kata lu sih. Jadi emang konslet otaknya ini aja gitu kan. Nah terus langsung ini ada komen lagi dari Yuda Yusitra. Katanya di Bali SDM-nya tinggi, mau ada pakai bikini pun aman. Lah kok masih melecehkan. Ya menurut gue balik lagi nggak semuanya, ya kan. Jadi tetaplah masih ada colong-colongan kayak gitu. Iya. Makanya untuk ngedidik kayak gini tuh ya lumayan PR lah. Sampai kemarin tuh ada kan di podcastnya si Deddy Corbuzier kan, gue lupa. Kepala adat di Bali itu minta maaf loh.
Oh, iya? Soal turis-turis yang aneh-aneh. Oh iya. Karena kan zaman sekarang itu kan dulu kata kepala adat ini kan cewek ya, dia bilang itu dulu memang Bali itu tidak gitu menghargai orang lokal, orang Indonesianya. Karena dulu kan kita belum punya uang ya. Yang punya uang itu bule-bule. Benar. Tapi sekarang itu bule-bule malah cuma beli bir. Sedangkan orang lokal bukannya botol. Iya, betul. Nah, gitu. Oke, kita lanjut ya ke berita selanjutnya. Siap. Jadi beritanya menurut gue sangat memilukan lah kalau misalkan ada kejadian gitu. Nah, ini sekarang berita tentang apa? Lu mau baca? Boleh. Oke. Oh, itu si Gisel bukan sih? Mirip ya. Oh iya, sampingnya Gisel ya. Iya. Lanjut. Oke, Jakarta jadi daerah paling banyak anak muda jomblo. Total sebanyak 80% anak muda belum nikah. Kenapa tuh? Data terbaru dari sebuah survei menunjukkan bahwa ternyata anak muda di kota Jakarta 80% masih jomblo. Data ini didapatkan dari BPS, Badan Pusat Statistik. Ya, kan? Menurut data survei BPS, 80% anak muda Jakarta ini dari usia 16 sampai 30 tahun ya. Masih lajang di tahun 2023 kemarin ya. Hasil ini menempatkan Jakarta pada urutan teratas daftar kota di Indonesia yang kebanyakan golongan anak mudanya masih single alias jomblo. Oke. Ini menarik nih. Iya. Pertama, dapat datanya dari mana? Si BPS. BPS nanya ke siapa? BPS nanya ke siapa? Kayaknya survei deh bro. Nah, survei ke orang nanya gitu. Ke 1.000 orang. Nah, umur berapa nih kamu? 16-30. Udah ada cowok atau cewek belum? Menurut gue sih gitu ya. Oke. Dan kita tahu kan ada status FWB kan. Friends with benefit. Iya, betul. Jadi ya mereka FWB aja, nggak ada pasangan kan. Iya benar sih. Selama masih terpuaskan ya. Iya, makan kalau jomblo itu kan ibaratnya kalau pacaran ada yang mau diakuin, ada yang nggak mau diakui gitu kan. Iya. Jadi menurut gua datanya kurang. Tapi menurut gua itu tuh bener sih kurang valid. Tapi menurut gua itu yang paling kasihan itu tuh yang lu statusnya jomblo, padahal lu udah punya cowok apa cewek. Mungkin karena masalah ras lu juga. Iya betul. Yang harus Batak sama Batak. Ya bisa sama gitu. apa kan kasihan banget sulit juga. Betul. Iya menurut gua. Ya, tapi ya menurut gua kurang inilah. Kalau jomblo tuh menurut gua bukan status yang bisa didefinisikan sebagai spesifik identitas kita. Iya. Ya kan, karena itu nggak nempel. Kayak misalkan identitas kita misalkan kayak agama masih bisa. Iya. Ya lu cewek atau cowok masih bisa. Tapi jomblo tuh kayaknya belum deh. Menikah atau enggak tuh masih bisa tuh. Iya. Jadi jomblo karena tuh, sangat spesifik ya. Betul. Ya. Oke, kita baca komennya. Siap. Karena mereka di sana fokusnya cari uang bukan cari pasangan, Min. BTW kalau nyari pasangan kabarin. Siap. Memang iklan deh. Ini siapa nih tadi? Namanya siapa tadi? Tapi nih orang-orang kayak itu nama-nama begitu mau nyari jodoh. Lu gimana mau nyari jodoh sih? Dan sama nggak ada profile picture yang jelas. Iya gitu. makanya. Pengurangan beban hidup, naikkan life quality di population act. Pengurangan manusia biar nggak padat sumpah merayap on progressnya. Oh, ini sama kayak Thanos nih. Ya benar di setengah. Lanjut. Tuh lihat tuh dari Joe X Fan ngaku jomblo tapi tiap malam dibungkus. Jakarta bro. Iya. Lu pernah bungkus orang nggak sih? Jujur nih nggak pernah bro. Karena gue nggak ada skillnya. Nah gitu. Tapi lu dugem nggak? Dugem dulu cuman sekali apa 2 kali. Enggak, lu nggak suka tempatnya atau gimana? Gua itu menurut gue dugem itu enak ketika lu sama teman-teman baik lu dan rame-rame. Oh, ya. Kalau misalkan lu sama teman nggak dikenal, apa lu bawa cewek sendiri menurut gue nggak enak. Nggak enak ya. Kayak nggak happy gitu. Iya. Lu mau ngapain gitu. Tapi ada benar kayak teman gue itu suka dugem dulu atau karaoke dulu baru bungkus. Tapi kalau di otak gue lah, kalau bungkus lu pergi ke tempat spesifiknya aja kali. Ngapain dugem sama karaoke dulu. Iya. Tapi ternyata beda segmen bro. Ternyata beda segmen. Iya betul. Soalnya kan kayak di Jakarta tuh dunia hiburan kayak gitu kan ini banget ya. Maksudnya kental banget gitu ya di Jakarta ya. Apalagi yang zaman Bahala kan. Ya. Pas stadium buka gitu-gitu kan. Ya. Sekarang juga banyak sekarang yang udah buka. Kayak HW udah punya beberapa nama-namanya sekarang. Even sekarang ada Little Tiger bro. Lu pernah denger gak? Iya, gue pernah denger. Cuma boleh masuk kalau umur lu di bawah 30. Ya, itu juga unik ya? Iya, makanya. Ada juga Bajawa tuh. Lu dugem tapi minum kopi doang. Bajawa, belum tahu lu ya? Belum tahu. Emang orang kaya nih. Apa itu Bajawa? Jadi kayak kafe sih sebenarnya ya. Jadi musiknya tuh kadang DJ, kadang live musik. Tapi cuma nggak ada alkohol. Kopi bro.
Gila, mabok kopi. Mabok kopi aja. Makanan-makanan. Hah? Sampai jam berapa? Sampai subuh, jam 2 mungkin ya, setahu gue ya. Gitu. Jadi dulu kan sempat viral tuh kayak uti-uti kayak gitu. Oh. Apa namanya Gi? Siapa Gi? The Nurul. Oh, The Nurul. Ya. Itu mah Bekasi banget gak sih? Nah, itu Depok dulu tuh. Depok ya? Depok ya kan. Jadi Bejawa tuh gara-garanya itu tuh The Nurul itu tuh dari Bejawa. Jadi lu pengen have fun tapi masih ibarat masih nggak dosa lah ya. Benar. Itu juga adil sih menurut gue, cengli banget sih. Pinter loh yang bukan itu. Bejawa namanya. Bejawa. Singkatannya apa? Bejawa apa Bejawa? Bejawa. Singkatannya apa Gi? Bukan singkatan itu. Emang udah namanya Bejawa? Kopi Bejawa itu dari NTT. Oh. Apa dari Kupang kalau nggak salah. Nama apa gitu ya. Unik. Gitu. The Nurus. Iya. Kan ini kehidupan Jakarta nih kalau lu nggak jaga-jaga tuh ya, lu akan susah lah. Iya. Lu nggak bisa jaga etika, bisa digebugin. Lu nggak bisa jaga, lu punya nafsu bisa lu bisa ngejaga diri, bisa dibungkus sama orang. Benar. Makanya setiap hari itu kayak gitu di Jakarta. Nah ini nyambung sama lagu ini, Jakarta hari ini. Hari ini apa nih? Jakarta hari ini tak pernah sama jika dahulu ku tak pernah membuatnya kecewa. Jakarta hari ini tak pernah ada jika dahulu ku tak pernah membuatnya menyeka. Air mata dan sebuah pesan menyapa menjelang hari bahagia tanpa namaku yang di sana. Sepadimu
Oke, gimana lagunya enaknya? Mantap Lagi ini bro. kalau milihin lagu enak-enak bro. Wis, ini anak skena paling mantap. Gila, keren banget. Nanti tiba-tiba gue suka aja sama lagu. Sim. Iya, biarin kita puji-puji aja. Iya nih. Biar Oke. angkat. Nextnya berita. Silakan baca. Widih, tolak pakai Alphard dan tidak suka bermewah-mewahan. Paus Franciscus pilih menginap di Kedutaan Besar Vatikan. Oke. Paus Franciscus dijadwalkan tiba di Jakarta hari ini. Berbagai hal pun telah dipersiapkan untuk menyambut dan menjamin kelancaran kegiatan pemimpin gereja Katolik dunia itu selama berada di Jakarta. Ketua Panitia Kunjungan Paus Franciscus ke Indonesia, Ignatius Jonan, mengatakan Paus akan menggunakan kendaraan atau mobil sipil saat kunjungan di Jakarta. Jonan mengatakan mobil sipil yang dimaksud adalah Toyota Kijang Innova Zenix. So, ini nih yang viral nih. Paus Franciscus dikabarkan tak akan menginap di hotel selama kunjungan ke Jakarta. Pada 3 sampai 6 September 2024, beliau memilih tinggal di Kedubes Vatikan di Indonesia. Yang di Hotel Rombongan, ujar Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo. Paus juga disebut akan terbang ke Indonesia menggunakan pesawat komersil. Alitalia. Wah, iya. Apa itu? Dengar gue. Emang pesawat domestiknya Italia kayaknya bro ya mungkin ya. Lu apa sih? Gue Kristen bro. Kalau dia Katolik kan? Betul. Jadi lu nggak nyambung. Kurang related tapi sebenarnya histori yang lama kan tetap Katolik bro. Oh tetap ya. Yang paling lama ya kan dia kayak lebih tua ya berarti kan. Betul. Lu yang modern ya. Iya gara-gara si gue lupa siapa ya begitu ya. Gonzales. Kenapa Gonzales? Oh, nama orang Kristen. si Martin Luther King waktu itu bilang. Apa bilangnya? Gue tuh nggak tahu secara fullnya, tapi yang setahu gue itu Martin Luther King tuh bilang agama Katolik dan semua agama itu kan nggak ada yang sempurna, tapi kita harus memperbarui agama Katolik ini menjadi ya Kristen. Makanya namanya Kristen Protestan. Oh gitu. Umat Katolik yang memprotes Katolik sebenarnya nggak harus kayak gini. Oh. Jadi namanya Kristen Protestan. Oh gitu. Nah gitu, barulah timbul Kristen. Oke, tapi Tuhannya masih sama. Sama. Tapi ada hal-hal yang diperbaharui. Betul. Oh, gitu. Di jazz ya. Betul. Dan saya yang ngebuat tuh si itu. Si Martin Luther. Itu. Lu tuh ada juga Paus apa? Paus Paulus ya? Ini tuh kayaknya Paus Franciscus itu turun gitu kan ya? Iya, gua lupa ya. Kalau di Indonesia Habib gitu kan? Pernah dijelasin kayaknya tuh kalau dia udah nggak ada lagi, nurunnya ke siapa? Ke siapa. Berarti emang jadi, udah ada ya? Lanjut by Paus Franciscusnya sama, tapi kayaknya yang ganti nomornya doang deh. Oh gitu. Paus Franciscus keberapa nih? Kayak Hamengkubuwono gitu. Nah, keberapa nih gitu loh. Okay. Iya. Gue sih nggak ngerti sih, sorry ya. Nggak apa-apa bro. Oke, kita baca langsung komennya. Kalah sama Pak Haji, tetangga saya punya Alphard Fortuner sama kos-kosan. Beda bro, kalau udah ke agama udah nggak begitu. Iya, ini beneran orang suci nih. Ya. Oh itu yang di atas sorry. Atas. Oke. Oyo juga perlu dikenalkan. Karena tadi ada Zenith, ada Atali apa Ali tadi apa pesawatnya tadi apa? Alitalia gitu. Oyo perlu. Oke, di Excella Pridenta. Di kedutaan besar ya kayak nginep di rumah saudara lah. Iya. Bener. Tapi ngantar Paus dari Itali nginep di hotel bintang 5. Duh, jadi malu kayak gitu. Oke, lanjut. Wajar. Ini menurut gue unik nih. Atas. Coba atas. Oke. Apakah Paus pernah makan roti seharga 100.000? Itu menurut gue kenapa ya? Itu loh kayak sangke. Oh, kenapa doi? Istrinya mau kalau nggak salah beli roti, tapi rotinya harganya 400.000. Roti apa 400.000? Nggak ngerti gue. Roti berapa bungkus mungkin? Kalau bakery kalau lu beli banyak kan jadi 400.000 juga. Bener sih. Ya kan kita nggak bilang ya nggak tahu ya, tapi menurut gue gitu positif aja gue. Iya, bener. Dari orang kaya sesungguhnya sebenarnya bukan orang kaya sih menurut gue sesuatu pikirannya kaya. Iya pikirannya aja. Kaya. Kayak gini-gini sih kaya banget enggak lah. Lanjut. Habis. Oh itu. Semoga bisa jadi contoh oleh pejabat di negara ini yang suka bergaya hidup hedon. Setuju. Tapi kadang-kadang bingung juga ya. Pejabat-pejabat kadang disuruh ngabisin APBD. Pernah gak sih lu dengar hal seperti itu? Iya pernah. Makanya kalau misalkan setiap akhir tahun tuh jelang-jelang atau pelantikan ketua baru misalkan kan jalan dibenerin. Padahal sebenarnya nggak rusak atau nggak ada apa-apa gitu kan. Kayak gitu aja sih. APBD dihabisin gitu. Jadi
ya kayak gitu ya. Oh ya, balik lagi ke Francis yang tadi ya. Sebenarnya kan kalau dia kan tokoh agama, atau mungkin gue nggak tahu sih sebutannya tokoh agama atau apa gitu ya. Kalau di gue kan kayak ada kiai yang ngajarin agama gitu kan. Bener sih bro, tetap sih tokoh agama sih bro. Ya kalau misalkan tokoh agama kayak gitu kan dia pasti udah nggak duniawi lah. Iya. Tapi ada aja kalau di gue tuh yang oknum-oknum yang labelnya ustadz, rumahnya kaya banget. Tapi sama lah, oknum masih ada lah. Di semua agama semua ada. Kayaknya ada ya. Iya pasti ada. Oke, terima kasih Paus Franciscus sudah datang ke Indonesia memberi kedamaian. Yes. Kemarin juga kayaknya Di GBK kan dia? di GBK ya, Iya. dan kayaknya juga hikmat juga. Tokoh-tokoh agama lain juga didatangkan. Betul. Saling bersalaman, itulah keragaman enaknya. Bhinneka Tunggal Ika ya. Tunggal Ika gitu. Jadi itu bagus menurut gue, positif, datang bawa impact positif. Oke, jadi semoga yang kayak gitu-gitu ada terus ya di Indonesia ya. Amin. Sehingga yang kayak gitu bisa bikin warga Indonesia juga jadi rukun. Yes. Ya, jadi kita amini atau teramini lah doa itu. Nah, sesuai dengan lagunya ya kan kita. Apalagi nih lagunya nih? Lagunya dari Gea Indrawati, Teramini. Oke, sampai nanti kita set lagunya, kita close dulu. Selesai berita-berita hari ini di Media Bebas. Jangan lupa nanti untuk subscribe media, follow juga Instagramnya, dan subscribe untuk YouTube-nya. Jangan lupa komen dan di like sebanyak-banyaknya. Oke, gue Vando pamit. Gua Stanley juga pamit. Bye. Sampai ketemu di next episode. Jatuh bangun dan berdarah-darah, terbawa arus tak tentu arah. Tuhan, benarkah kau mendengarku? Kemana pergi doa-doaku? Ingin menyerah, namun hati kecilku terus berbisik. Bertahanlah, ingat kau sudah sampai sejauh ini. Relakanlah yang bukan untukmu, bukanlah untukmu. Tenangkanlah yang harus terjadi, pastilah terjadi. Mungkin belum saatnya, bahkan selepas badai terbitlah pelangi. Akan tiba masanya, segala yang kau ingini akan teramini. Relakan yang bukan untukmu. Relakanlah yang bukan untukmu, bukanlah untukmu. Tenangkanlah yang harus terjadi, pastilah terjadi. Mungkin belum saatnya, bahkan selepas badai terbitlah pelangi. Akan tiba masanya, segala yang kau ingini akan teramini. Akan tiba masanya, segala yang kau ingini